Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindukan hadirat Tuhan melawat setiap kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai worship at home pada saat sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu, kami bawa seluruh kehidupan kami dengan segala pergumulan yang kami miliki saat ini. Kami mau letakkan semuanya di atas mezbah-Mu, karena kami rindu ya Tuhan saat ini kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau fokus hanya kepada Engkau, kami mau fokus menyembah Tuhan, kami mau fokus mencari wajah-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Datang ke hadiratnya, sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Katakan kita datang. Kita datang ke hadiratnya. Mari masuk tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Ku beri korban syukur, puji korban syukur. Pujian dan sembah, pujian dan sembah. Hormat bagimu Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Allah kita bangkit, haleluya. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah, Mari kita bersorak sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Come on. Kita datang ke hadirat, mari masuk dalam tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Oh, ku beri korban syukur, pujian dan sembah. Hormat bagimu Yesus, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasihnya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya
dahsyat, Allah kita dahsyat. Mari sama-sama katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, kasih-Nya sungguh dahsyat, Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia dahsyat, perbuatannya ajaib. Haleluya. Yeay. Bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Oh yeah. Kami belajar menaruh pengharapan kami kepadamu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Kami yakin dan percaya, Kau menuntun. Oh Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sama-sama, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, oh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Sama-sama, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang memegang hidup kami, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, oh berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, oh dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sebab hanya Engkau sumber kekuatan kami. Oh kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya, haleluya, selamanya. Kami akan berjalan
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Yeah. Lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan saudara. Yeah. Sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatanmu sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Haleluya. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Haleluya. Gerakkanlah, come on. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, dan selamatkan umatmu. Sebab Engkau dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama katakan Allah bangkit, come on. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Sebab musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan. Setiap kita dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, haleluya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, setiap kita dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, haleluya. Musuh dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, sama-sama, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, setiap kita dibebaskan. Come on. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Luar biasa. Allah bangkit bagi setiap umatnya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji Dia. Dia Allah sang pemjunan kehidupan kita. Dia yang membentuk kehidupan kita. Dia yang penulis setiap kehidupan kita.
Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Dia lebih lagi. Sungguh anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Hidupku menyenangkan-Mu. Yeah. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah. Terimalah, oh senam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Sungguh Kau terawal dan terakhir, Kaulah Alfa dan Omega. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Sang penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, oh tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yeah. Segala puji, segala hormat, oh segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, sebagai persembahan yang segala puji, oh segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah senam hidupku, oh senam hidupku, sebagai persembahan yang segala puji bagi-Mu. Puji, oh segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, oh sebagai persembahan yang hidup. Sebab bukan kehendakku, haleluya, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu, namun kehendak-Mu. Oh, hidup
mulia. Ingin hidupku menyenangkanmu. Mari sembah Dia. Sungguh Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Kasih karuniamu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Kebaikanmu selalu baru setiap hari Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu ada bagi setiap kami ya Bapa. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh, oh Jesus, Kau yang menulis hidup kami. Kami bangga jadi anak-anak-Mu Tuhan. Sama-sama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari terimalah segenap hidup kami. Segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Mari terimalah segenap hidup kami. Oh, hidup yang tidak sempurna ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, terimalah segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Segala puji
puji dan hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Bapa yang selalu baik untuk setiap kami, Bapa yang selalu mengasihi kami. Berbicaralah hari ini pada setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, siapapun kami tahu Engkau pasti sangat rindu sekali untuk menjamah setiap kami dan memulihkan hidup kami. Siapapun kami tahu kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Dan bisa tertanam dalam setiap hati yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di rumah pasti punya yang namanya parfum. Setiap Bapak Ibu Saudara, setiap kita, saya juga punya ya. Nah, parfum ini waktu itu saya pernah melihat proses pembuatan parfum ya. Parfum ini di video tapi. Parfum berasal dari proses bahan-bahan aromatik yang diekstrak. Jadi dikeluarkan minyaknya, bisa bunga, bisa akar tanaman. Kemudian diambil sari-sarinya dan diolah sehingga menjadi parfum yang kita gunakan saat ini. Nah, semakin sulit bahan yang dipakai, semakin langka bahan yang dipakai, maka harganya itu akan semakin mahal. Nah, kalau parfum-parfum yang kita gunakan saat ini kan masih terjangkau harganya ya. Itu karena banyak campuran alkoholnya. Nah, saya pernah lihat harganya parfum yang kayak bentuknya stick dioles sama parfum yang semprot itu lebih mahal yang dioles. Nah, kenapa parfum itu bisa baunya enak, bisa baunya wangi. Nah, tanaman yang dipakai adalah berasal dari tanaman yang segar, bukan tanaman yang kering atau yang mati. Sehingga menciptakan bau yang wangi. Waktu itu saya melihat kalau ada misalnya bunga melati yang diambil untuk parfum, ada coklat-coklatnya sedikit itu sudah nggak dipakai. Jadi benar-benar bahan-bahan yang fresh. Kenapa kok saya membahas masalah parfum? Nah, karena ini kan parfum tuh menghasilkan bau yang harum, bau yang wangi. Dan di Alkitab itu juga diajarkan bagaimana supaya kita juga mengeluarkan bau yang wangi ya. Bukan sekedar bau fisik, bau badan, bukan. Tapi mari kita perhatikan apa kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai bau yang harum. Mari kita buka di 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Jadi judul perikopnya itu kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Mari kita baca mulai dari ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ayat 13. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kita mau kembali lagi ke ayat 12. Ya, jadi ketika saya membaca di 2 Korintus ayat 12 sampai 17 ini saya melihat bahwa Paulus ini dari tempat ke tempat dia memberitakan Injil, dari kota ke kota, dia itu ingin selalu membawa bau yang harum. Ya, memberitakan Injil itu juga termasuk membawa bau yang harum. Nah, sekarang pertanyaannya, bau apa yang kita tinggalkan untuk keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita, pekerjaan kita, lingkungan sosial kita,
saya sendiri juga belajar ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini juga pelayanan. Nah, kalau di rumah ini saya masih sering berselisih paham gitu dengan anak saya. Nah, sampai suatu ketika anak saya tuh bilang, "Mama kalau sama anak lain kok nggak jahat seperti sama saya." Nah, itu juga seperti kayak tamparan loh. Iya ya, saya kalau di luar kok bisa ramah, tapi ke anak saya sendiri masih harus banyak belajar. Jadi saya nggak mau kalau misalnya di rumah, di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, saya menyebarkan bau yang mengerikan kayak gitu, terutama buat anak saya. Jadi saya banyak belajar dari Paulus, di mana Paulus ini punya komitmen untuk selalu membawa bau yang wangi. Kemudian kenapa kok di ayat 15 dan 16 tuh, ya kita buka di ayat 15. Nah, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kemudian di ayat 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Jadi waktu saya mencari, kenapa kok Paulus membahas seperti ini, ada bau yang wangi, ada bau yang mematikan. Jadi Paulus itu menganalogikan atau memberi perumpamaan kepada jemaat di Korintus. Kan pada waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi, di mana waktu itu saya membaca kalau di bangsa Romawi itu kalau menang itu akan melakukan seperti upacara-upacara kemenangan, yaitu jenderal Romawi itu akan memamerkan tawanannya dan harta jarahannya itu di tengah kayak apa ya, dupa yang dibakar. Jadi dibawa ke situ, tapi dupa yang dibakar ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk dewa-dewanya orang Roma. Nah, bagi orang Roma, bau ini sangat menyenangkan karena termasuk bagian dari perayaan kemenangan. Tetapi bagi para tawanan, bau ini menjadi tanda perbudakan karena mereka sudah dideklarasikan sebagai tawanan. Jadi untuk para tawanan sendiri, bau dupa itu sebagai bau yang mematikan. Makanya Paulus itu menganalogikan seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi kenapa kok memberi perumpamaan seperti itu kepada jemaat di Korintus? Jadi Paulus itu ingin menjelaskan bahwa Yesus itu sebagai panglimanya dan Paulus sendiri itu sebagai jenderalnya tadi, perwiranya. Jadi dia kemana-mana harus membawa bau yang harum, membawa keharuman bagi Kristus. Nah, jadi lewat ayat ini, apa yang seharusnya kita lakukan, kita bawa? Ya seperti yang saya katakan tadi, bau yang harum ketika orang di sekitar kita mengenal Tuhan lewat hidup kita, lewat perjalanan hidup kita. Dan saya mencatat ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita menyebarkan bau yang harum lewat kehidupan kita. Nah, yang pertama itu segera ambil keputusan untuk melayani. Jangan memberikan yang sisa-sisa atau ala kadarnya untuk melayani Tuhan. Jadi berikan yang terbaik. Sama seperti tadi kalau mau membuat parfum, harus pakai bunga yang segar. Jadi bisa diekstrak untuk mendapatkan wangi-wangian. Kalau bunganya nggak segar, kalau bunganya kering, layu, itu tidak mengeluarkan minyak. Jadi yang pertama, tadi yang segera ambil keputusan untuk melayani, kita harus harus segera ambil keputusan. Jadi bunga yang kering tidak bisa diekstrak sari-sarinya. Nah, kalau Bapak Ibu minggu lalu mengikuti WAH, itu juga sudah disampaikan oleh Miss Roni, oleh Pak Roni ya. Saya itu mencatat, disampaikan, Pak Roni itu menyampaikan tidak ada waktu yang ideal untuk melayani Tuhan. Jadi nggak usah tunggu. Kalau ada waktu untuk melayani Tuhan langsung segera. Jadi nggak usah lihat kondisi, tunggu nanti misalnya sekarang aku sakit, nanti aja tunggu kalau aku benar-benar sembuh. Tidak ada kondisi yang ideal. Jadi meskipun kita sakit, kondisi kita sedang terpuruk, kalau itu langsung ambil waktu ya, jangan tunda untuk melayani Tuhan. Itu adalah kondisi terbaikmu hari ini. Seperti itu ya. Kita mau buka, kalau di perjanjian lama itu dikatakan tentang memberikan korban itu di Imamat 22 ayat 20 sampai 22. Imamat 22 ayat 20 sampai 22.
Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Ayat 21, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Bahkan di perjanjian lama juga dikatakan kalau mempersembahkan sesuatu jangan ala kadarnya, harus memberi yang terbaik, harus best of the best. Jadi kalau ada waktu, kalau sekarang Tuhan misalnya dalam hatinya Bapak Ibu Saudara, ayo ambil waktu untuk melayani, jangan tunda. Meskipun kondisinya sedang terpuruk, itu adalah waktu terbaik Bapak Ibu Saudara ya untuk melayani, jangan tunggu waktu. Nah, jadilah partner Tuhan. Tuhan itu rindu menjadikan setiap kita itu partnernya untuk menyebarkan bau yang harum tadi. Supaya orang di sekeliling kita itu bisa mengenal Tuhan lewat hidupnya kita. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bersedia bayar harga untuk melayani. Nah, kalau melayani pasti ada harga yang dibayar. Melayani itu membutuhkan pengorbanan. Seperti tanaman yang diekstrak tadi, itu ya pasti rasanya nggak enak ya, tidak mudah, tidak nyaman. Namun di tengah proses tadi itu, tanaman itu bisa mengeluarkan bau yang harum. Sudah sering dibahas ya, kalau pelayanan itu pasti bayar harganya ya waktu, keuangan, pikiran. Nah, tapi di sini saya mau menyoroti ya, bayar harga itu tidak melulu waktu, keuangan, pikiran, tapi bisa juga kita itu bayar harga dalam mengatasi trauma-trauma kita. Misalnya dulu kita pernah punya pengalaman buruk, crash gitu sama orang waktu melayani. Jadi kita mikirnya konflik dengan orang lain pada waktu melayani. Jadi waktu kita ditawari atau kita mau pelayanan, kita mikirnya, oh enggak wes, nanti aku kayak dulu lagi, bisa konflik, jadi nanti pelayanannya enggak enak. Nah itu kan termasuk salah satu dari trauma. Nah saya, mari kita buka di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin mengambil putusan, aku enggak pelayanan dulu, aku nih banyak kelemahan, aku masih belum bisa mengatasi trauma aku di masa lalu tentang konflik gitu mungkin ya. Di ayat tersebut dikatakan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Tuhan tuh enggak lihat kelemahan kita, Tuhan tuh yang penting Tuhan tuh pengen kita cuma punya hati yang mau, aku mau dan tidak menunda. Pasti Tuhan itu bekerja luar biasa. Dan pengalaman buruk yang pernah kita alami itu tidak dimaksudkan untuk membuat langkah kita terhenti, tapi Tuhan pengen kita bisa menang atas trauma-trauma kita. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua kan bersedia bayar harga untuk melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, setia untuk melayani sampai akhir. Ada ayat firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, namun yang setia siapakah yang menemukannya. Jadi ketika saat ini Bapak Ibu Saudara sudah melayani, jangan berhenti di tengah jalan, namun selesaikan pelayanan yang dilakukan itu sampai tuntas. Di gereja kita ini saya lihat luar biasa ya, banyak anak-anak yang masih SMP itu sudah pelayanan.
itu luar biasa karena saya sendiri baru melayani itu tidak di usia SMP dan SMA, tapi ketika saya mahasiswa. Jadi saya lihat kok anak-anak semangat sekali melayani itu saya senang sekali, luar biasa. Nah, tapi saya berpesan pelayanannya jangan cuma sampai SMP atau SMA atau cuma sekedar sampai mahasiswa aja. Setialah melayani sampai akhir, meskipun kamu sudah bekerja, sudah menikah, sudah punya anak, teruslah melayani. Jadi kan tadi orang setia, siapakah yang menemukannya. Jadi saya juga sangat diberkati ya. Saya itu punya teman baik saya, itu dia pertengahan tahun yang lalu divonis kanker payudara. Jadi dia harus kemo, rambutnya habis. Tapi ketika saya lihat story-nya, kemudian postingannya, dia itu masih semangat untuk melayani di gerejanya tempat dia ada. Jadi meskipun dia sambil rambutnya botak, itu ada waktu mau Natal kan ada kayak bakso, dia itu ikut mempersiapkan kegiatannya. Nah dari situ saya itu sangat diberkati. Wah, teman saya aja yang di posisi kayak gini dia terus melakukan pelayanannya, dia setia. Kalau saya yang sehat seperti ini saya nggak bisa kayak teman saya, ya rugi kayak gitu ya. Kemudian kita kembali lagi ke 2 Korintus 2 tadi ayat 15 sampai 16. Ini ya. Bagi orang yang mau menerima Yesus, pemberitaan Injil itu seperti bau yang harum. Tapi bagi orang yang menolak Yesus, pemberitaan Injil itu seperti bau yang busuk. Jadi nggak masalah. Mau orang itu menerima kita ketika kita itu menyampaikan kabar baik, mau dia nerima atau enggak, yang penting tugas kita hanya menyampaikan kabar baik, maksudnya memberitakan Injil. Perkara orang itu nerima atau tidak itu urusannya Tuhan. Lalu saya juga mencatat, kan tadi dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. Nah kalau kita pakai kekuatan kita sendiri ya kita pasti tidak sanggup. Bagaimana supaya kita sanggup? Itu saya mencatat, yang pertama kita mau buka di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Di situ Rasul Paulus menulis, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan." Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita itu sanggup untuk terus melayani Tuhan. Yang pertama ya, pikirkan kalau kita ini adalah surat yang terbuka bagi semua orang. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, tindak tanduk kita, itu kita akan selalu berpikir kita nggak mau jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan. Jadi kita selalu berpikir panjang ketika kita mau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita itu tetap sanggup untuk setia melayani Tuhan. Nah, kita harus kembali lagi ya, minta penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu mengurapi pelayanan kita, sehingga pelayanan kita itu memberikan kehidupan, menyebarkan bau yang harum tersebut. Nah itu tadi ya, jadi yang ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita menyebarkan keharuman. Itu yang pertama, segera ambil keputusan untuk melayani, jangan tunda. Karena ini adalah waktu terbaik yang dimiliki oleh setiap kita ya. Tidak ada waktu yang ideal untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan sekarang untuk melayani. Dan yang kedua, bersedia bayar harga untuk melayani. Yang ketiga, setia untuk melayani sampai akhir. Ya, sekian firman Tuhan pada sore hari ini.
Ya, saya mau mengundang pemimpin pujian dan pemusik. Kita mau nyanyikan lagu Mahkota Kehidupan. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bercanda-Mu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, Jesus. Pakai setiap kami umat-Mu ya Bapa, untuk membawa keharuman lewat setiap perbuatan yang kami lakukan ya Bapa. Kami mau setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami lakukan itu semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah disampaikan ini bisa tertanam dan bertumbuh dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.